Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi akhir semester untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik mengenai transfer antar perusahaan dalam kelompok usaha, khususnya terkait aset tidak lancar dan transaksi persediaan. Pos presentasi akuntansi keuangan lanjutan 1. Mengenai transfer antar perusahaan dalam kelompok usaha, aset tidak lancar dan transaksi persediaan. Oleh Danang Bramantio, NIM 240 3010 2018 1. Tujuan pembelajaran yaitu satu, memahami pengaruh transfer aset tidak lancar antar perusahaan dalam grup. Dua, memahami dampak transaksi persediaan antar entitas terhadap laporan konsolidasi. Konsep transfer aset tidak lancar. Transfer aset tidak lancar seperti tanah, bangunan, atau peralatan antar entitas dalam grup perusahaan merupakan transaksi internal secara individual. Transaksi ini bisa menimbulkan keuntungan atau kerugian. Namun dalam konsolidasi, keuntungan atau kerugian ini dianggap belum terrealisasi karena belum terjadi transaksi dengan pihak eksternal. Oleh karena itu, harus dieliminasi agar tidak menimbulkan laba semu dalam laporan konsolidasi. Dampak transfer aset tidak lancar. Ketika aset tidak lancar ditransfer antar perusahaan dalam grup, terjadi potensi laba atau rugi yang dicatat oleh pihak penjual. Selain itu, aset baru dicatat dengan nilai baru oleh pihak pembeli, yang mempengaruhi beban penyusutan. Namun dalam konsolidasi, kita harus menyajikan seolah-olah tidak terjadi transaksi, sehingga perlu mengkoreksi nilai buku dan akumulasi penyusutan ke angka semula sebelum transfer. Contoh soal aset tidak lancar. Misalnya anak perusahaan menjual mesin ke induk seharga 120 juta. Harga perolehan awal 100 juta. Akumulasi penyusutan 20 juta. Maka laba yang dicatat anak perusahaan adalah 40 juta. Dalam konsolidasi, laba ini belum terrealisasi sehingga harus dieliminasi. Selain itu, beban penyusutan yang dihitung induk berdasarkan nilai 120 juta harus disesuaikan. Jawaban dan penyesuaian konsolidasi. Langkah konsolidasi meliputi eliminasi laba 40 juta dari laporan laba rugi, koreksi akumulasi penyusutan berdasarkan nilai historis, serta mengoreksi nilai mesin ke nilai tercatat semula sebelum transfer. Tujuannya agar laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi grup yang sebenarnya. Konsep transaksi persediaan. Transaksi antara perusahaan dalam grup juga dapat berupa penjualan barang atau persediaan. Meskipun sah secara individual, laba yang timbul dari penjualan tersebut belum terrealisasi jika barang tersebut belum dijual ke pihak ketiga. Oleh karena itu, laba ini tidak boleh diakui dalam laporan konsolidasi. Dampak persediaan antar perusahaan. Jika persediaan yang dibeli dari entitas dalam grup masih tersisa di akhir periode, maka laba atas barang tersebut dianggap belum terrealisasi. Dalam konsolidasi, laba ini harus dieliminasi dari persediaan dan dari laba ditahan atau laba bersih. Ini penting agar persediaan tidak dinilai lebih tinggi dari biaya perolehan secara grup.
Contoh soal transaksi persediaan. Itu anak menjual barang ke induk dengan markup 20% sebagian masih ada persediaan akhir. Misalnya juga adalah anak perusahaan menjual barang ke induk seharga 120 juta, harga pokoknya 100 juta, laba 20 juta. Jika 25% barang belum terjual ke pihak ketiga, maka 5 juta dari laba tersebut masih belum terrealisasi. Dalam konsolidasi, 5 juta tersebut harus dieliminasi dari laba dan dari nilai persediaan akhir. Jawaban dan penyesuaian konsolidasi. Dalam penyesuaian konsolidasi, kita harus mengeliminasi 5 juta dari laba konsolidasi dan menyesuaikan nilai persediaan akhir agar tidak melebih-lebihkan aset grup. Dengan begitu, laporan konsolidasi tidak akan menunjukkan laba yang sebenarnya belum direalisasi oleh grup secara keseluruhan. Kesimpulan, baik transaksi aset tidak lancar maupun persediaan antara perusahaan dalam grup tidak boleh menghasilkan keuntungan fiktif dalam laporan konsolidasi. Oleh karena itu, penting dilakukan eliminasi atas laba tidak terrealisasi agar laporan mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya dan memberikan informasi yang andal bagi penggunaan laporan keuangan. Terima kasih.